Lebih? Oke, semuanya siap? Back to on air dalam 3, 2, 1, on air. Hello, what's up, what's up juga. Karena kita What's up? What's up? Langsung dikoreksi. Oh, here it is. English club time. Oke. Come. Yes, Dita, how are you this morning? I'm fine, really fun, but I'm a little bit nervous. Little bit nervous. Okay. Oke. Take a deep breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Oke, teman-teman pasti bertanya-tanya kok kakak ini lagi gitu ya, kakak ini lagi tadi udah 2 gitu. Ini nggak tahu apa, kakak kan cantik. Wah, thank you so much. Oke, ini lumayan nervous teman-teman karena kalau tadi itu ketua, sekarang tuh langsung pembinanya, pembina English Club. Wow. Oke, boleh sapa-sapa tuh mem ke kamera gitu. Oh ya, sorry ya, tangan kiri nggak apa-apa ya. Hi everyone. Okay, I want to introduce myself. I am a new teacher, guru baru di sini dan bakalan jadi pembina English Club kalian. Ya, so mau tahu tentang English Club? Penasaran atau you are an English lover? Oh, dengerin nih ya. Walaupun bukan pendengar ataupun bukan pencinta bahasa Inggris, siapa tahu kamu akan cinta bahasa Inggris setelah mendengar wawancara kita gitu ya. Ma'am, I really love English anyway, but I feel like unsatisfied with my English in class. Just learn grammar or something, but and I want to apply my English. So where and how? Oh, that's a good question, Dita. So for you that you are bored too much when you have to learn in classroom again and again, grammar, and after that reading. So you know that the best place that you can apply your English is English Club. Nah, oke, lanjut deh Pak. Oke, tadi teman-teman udah Kak bicara apa? Aku nggak tahu artinya. Gak ada translation di bawah ini ya? ya? Nggak ada subtitle. Oh maaf ya, nanti ditranslatein sama pembawa acaranya. Oke, kita langsung aja Mem. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia aja. Takutnya mereka pada Kak, aku boleh keluar aja nggak gitu? Jangan dong, ya oke, bahasa Indonesia. Oke. Mem, kalau bicara tentang English Club, English Club ini apa sih Mem? Dan kegiatannya apa aja? Oke, English Club ini sudah pernah ada di Mansah ini sebelumnya tahun 2019 ya kalau nggak salah. Jadi di sini meneruskan saja tapi dengan pembina yang baru teman-teman. Oke, so ini tempat apa sih sebenarnya? Ini klub ya yang diperuntukkan untuk 3 orang. Nah, coba cek apakah kamu termasuk salah satu di dalamnya. Yang pertama adalah kamu suka public speaking. Ya, yang kedua kamu suka bahasa Inggris tentu saja. Next, number 3, kamu suka lomba. Begitu. Jadi, English Club ini sebagai sebuah wadah bagi kalian yang ingin mengembangkan bahasa Inggris kalian, tapi tentu saja dalam bidang public speaking. Ya, jadi di sini kita nggak belajar lagi yang namanya simple present, simple past, simple future, apalagi kamu harus menghafalkan. Kita langsung aplikasi, nak. Ya, jadi kenapa kita langsung aplikasi? Because bahasa Inggrismu nggak akan berkembang kalau kamu cuma mandek dalam tulisan. It's time for you, apply. Ayo aplikasikan bahasa Inggrismu di klub yang memang diperuntukkan untuk bahasa Inggris. That's it, ya tak? Lanjut. Oke. Terus Mem tadi udah bahas tentang kegiatan. Terus English Club apa? Sekarang boleh nggak gali profil Mem? Karena Dita sendiri langsung ke profil nih, aduh malu. Karena Dita sendiri yang kelas 12 nih baru lihat Mem. Jadi guru baru gitu, wajah-wajah baru. Jadi Mem sebelum ngajar di sini itu ngajar di mana sih Mem? Berarti kita menggali sedikit kenangan. So by the way, Mem ini sendiri terjun dalam bidang lomba tuh sudah lama sekali. Jadi sejak tahun 2009 sudah lahir? Loh, udah ya. Jadi tahun 2009 waktu itu masuk ke dalam kursus bahasa Inggris. Semoga aja nanti ditonton sama yang punya kursus ya. Jadi kursus bahasa Inggris ini jadi pada zamannya sedang bagus-bagusnya tuh di kota Palembang. Jadi selama 3,5 tahun di sana akhirnya diperkenalkan dengan namanya English Competitions. And then alhamdulillah sempat juga sih juara-juara di kota-kota di Palembang ya, apalagi di lomba-lomba di sana. And then tahun 2012 bergabung pada sebuah sekolah yang tidak boleh sebut merek.
nggak sebut merek, tapi Mem kasih tahu aja ini sekolah sangat bergengsi di kota Palembang dan juga selama bertahun-tahun ini memegang UN tertinggi di Sumsel. Tahun ini nomor kedua, dia berkali-kali UN-nya mendapatkan nilai tertinggi, rata-rata tertinggi untuk Sumsel. And then di sana Mem dengan partner kerja My Best Partner yang katanya mau nonton. Jadi di sana Mem menjadi pelopor, dengan teman Mem menjadi pelopor berdirinya English Club di sana, and also kitalah yang pertama yang memperkenalkan lomba-lomba bahasa Inggris. Jadi pada tahun 2012 itu alhamdulillah pertama kali kita ikut English Speech Contest di Erlangga, kita dapat juara 1, and then kita langsung ke nasional. Tapi unfortunately sayangnya karena anak yang dibawa itu masih kelas 7 SMP, jadi kemarin tuh 7 SMP yang menang, jadi di nasional dapat juara 6. Tapi alhamdulillah ya, karena udah mulai berani banget. And then after that, setelah itu 2013, 2014, 2015 sampai 2020 berbagai lomba sih sudah kita ikutin untuk English Club kita. So for example, kita ada speech, ada storytelling, dan Scrabble ada, dan juga ada debate. Kita untuk debate nih, terutama teman saya, My Best Partner nih yang pelatihnya. Jadi dialah yang berani banget nih, anak SMP itu ya, berani melawan anak uni. Itu bener-bener pada saat itu kita ikut Pasilkom, kita ikut idea debate, itu bener-bener bertahun-tahun kita ikut sampai akhirnya bisa sih juara 4 dengan perjuangan yang benar-benar luar biasa. Oke, dengan beliaulah menjadi mempelopori dan juga mengembangkan sekolah itu dalam Inggrisnya, lomba Inggris, dan sesudahnya Mem juga mencoba beralih cabang ke lomba bercerita untuk anak SD yang alhamdulillah sih sampai tingkat provinsi, belum ke kota, belum ke nasional, sorry ya. So that's why itu sih profil singkatnya, and I really proud of my students yang pernah diajar. Semoga kamu semua di sana bisa menjadi the best people dengan pekerjaan yang kamu inginkan. That's it. Oke. Keren banget, prestasinya banyak banget Mem, sampai speechless lihatnya gitu. Thank you. Ya berprestasi karena kita juga punya pengalaman yang lama kayak gitu ya. Oke. Jadi itu keren banget teman-teman. Jadi yang untuk masuk English Club nanti sering ketemu sama Mem malah orangnya asik banget. Lihat gitu ya. Asik ya. Ya masalahnya juga kalau Inggrisnya kita bikin serius, di kelas udah serius gitu loh. Jadi ngapain lagi kita serius, yuk kita coba enjoy aja kayak gitu loh. Kita coba masuk dalam klub yang dimana kita tuh menjadi cinta gitu loh. So, ada bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang menakutkan, asal kita tahu caranya bagaimana sih apply-nya supaya menjadi lebih asik kayak gitu. Oke. Udah bahas banyak banget Mem, itu udah menarik banget untuk disimak. Terus apa sih manfaat dan benefit yang teman-teman dapetin untuk kalau masuk English Club ini? Thank you Dita. Oke, buat teman-teman, ketika kamu memutuskan untuk ikut sebuah organisasi atau klub, pikirkanlah dua tujuannya, jangka pendek atau jangka panjang. So, untuk jangka pendek ya, dalam English Club sendiri di sini Mem mempersiapkan kalian dalam public speaking kalian sehingga mungkin kalian akan tertarik ke lomba ya, yang tertarik ke lomba akan dilatih lagi untuk ke lomba. Yang tidak mau tertarik ke lomba ya go on, silakan ada di English Club dan kembangkan kemampuan kalian like that. Jadi jangka pendeknya adalah mengeksplor dan juga mengimprove dan juga mengembangkan English kalian dalam bidang speaking. Ingat speaking yang kita kembangkan. And next, jangka panjangnya adalah kalian tahu public speaking ini sangat berguna ketika kalian tamat dari SMA, ketika kalian akan masuk apply ke uni ya, di mana akan ada university yang mengharuskan kalian misalnya untuk wawancara, tes wawancara dan sebagainya, ataupun ketika kalian akan masuk kerja. Jadi public speaking ini adalah sesuatu yang sangat urgent ya, sangat penting untuk kalian dapatkan sebenarnya, karena ini adalah kemampuan, adalah keterampilan dalam hidup. It's life ya, adalah sebuah skill yang sangat penting. Oke, keren banget manfaatnya.
Wah, menarik banget. Nggak cuma bahasa Inggris, tapi juga melatih mental untuk public speaking ya, Mem ya? Ya, tentu Oke. public speaking itu utama. Karena oh iya lupa Dita, kamu tahu nggak kenapa Mem bilang public speaking is so important? Kamu tahu nggak di Amerika sana ya apa sih ketakutan yang paling warganya takuti? Wow, apa itu? Ya, Takut apa itu? mereka nggak takut mati, Wah, mereka nggak takut kelaparan. jadi takut apa, Mem? Wah. Jadi selama 2 tahun berturut-turut mereka tuh takut public speaking. Wah, Ya, menarik ini sekali. sempat apa ya dibicarakan sama motivator dunia juga, katanya kan jadi bahan candaan ya. Loh, kok orang Amerika takutnya public speaking ya, bukan takut mati gitu. Nah, untuk kalian juga takut public speaking nih contohnya kecil sekali kayak gini Dita. Misalnya, kalau guru tanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Coba. Langsung off cam, men, kalau di Zoom. Off cam, di unmute. Oh, langsung unmute, langsung leave kayak gitu ya. Langsung leave. Aduh, jangan. Nah, itu yang mencerminkan, salah satu mencerminkan betapa kita itu takut yang namanya public speaking, berbicara di depan umum kayak gitu loh. Jadi public speaking ini sendiri sebenarnya sudah ada dalam apa ya, ketakutannya itu ada, nggak memungkiri sih kita tuh nervous tuh ada, cuma bagaimana sih caranya kita itu mengcovernya kayak gitu loh. Jadi dibikin, aduh aku santai deh kayak gitu, aku bisa, aku pede. Nah, pede itu gimana sih caranya bikin kita itu pede? Oke, lanjut Tita. Oke, lanjut. Ini balik lagi ke English Club, Mem. Tadi udah dapat manfaat, terus dan kita tahu English ini lumayan lama, tapi nggak bisa dibilang lama juga gitu. Nah, harapan Mem untuk English Club ini ke depannya apa sih, Mem? So, harapannya, Mem teringat kata-kata teman Mem kalau dimanapun kita berada, kita harus menciptakan sejarah. So, dimanapun kita berada, kita harus menciptakan sejarah. Itu sebuah motivasi yang kuat sekali. Jadi, waktu Mem ada di kursus bahasa Inggris itu, Mem sudah menciptakan sejarah. Di sekolah yang itu juga sudah menciptakan sejarah. Dan di masa ini Mem harap Mem juga bisa menciptakan sejarah. Dan juga ini merupakan suatu jihad, ya. Karena Mem ingin anak-anak di masa ini juga bisa mengembangkan bahasa Inggrisnya, ya. Jangan hanya kota Palembang yang bagus ataupun orang anak-anak di Pulau Jawa yang bagus. Yuk kita sama-sama, paling enggak kamu juga tahu bakat kamu tuh apa, kayak gitu loh. Apa? Jadi begini, ada anak-anak yang berbakat yang tidak tahu bagaimana sih harus mengembangkan. Halo, pada nungguin. Tadi ada kesalahan teknis, teman-teman. Tadi yang kalau tadi sempat keluar, masuk lagi, nonton lagi, karena pembicaraan kita masih banyak menarik banget. Sorry banget untuk kesalahan teknis tadi, teman-teman ya yang udah nungguin. Kita lanjut lagi nih, Mem. Lanjut lagi. Tadi kita sampai di harapan. Ayo balik lagi dong ngobrolnya sama kita, ya. Oke. Jadi harapan tadi ya Tak ya. Oke, Mem ulang. Jadi Mem punya high expectation sih sebenarnya ya, punya harapan yang tinggi juga untuk di sini. Karena Mem ulang lagi nih, seorang teman kerja Mem bilang kalau dimanapun kita berada kita harus menciptakan sejarah. Jadi waktu Mem pernah mengajar di sebuah kursus bahasa Inggris, Mem menciptakan sejarah di sana, sejarah yang baik tentu. Lalu ketika Mem mengajar di sekolah yang 8 tahun itu, Mem juga menciptakan sejarah yang semoga akan dikenang oleh mereka yang pernah menyaksikan. Oke. Dan di sini di Mansa Mem juga punya keinginan untuk menciptakan sejarah. Oke, sejarahnya apa? Mem ingin sekali mengembangkan bakat-bakat bahasa Inggris di siswa-siswa yang ada di sini terutama. Oke, karena kenapa? Mem inginnya kayak itu, Kota Lubuk Linggau sendiri itu punya nama, punya taring ya dalam lomba bahasa Inggris ya. Jangan cuma kalau misal ada lomba tuh anak Palembang gitu lah, kayak gitu ya. Nah, paling enggak Lubuk Linggau ini bisa lebih harum lagi di Sumsel dan juga kita bisa bersaing secara nasional. Why not kayak gitu loh. Karena Mem yakin sebenarnya kalian ini sudah punya bekal bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris sejak kapan, Nita? SMP? SMP? SD nggak belajar? Belajar, tapi belum TK? terlalu-
belum mem. Enggak TK. SD gitu Mas. Jadi coba kalian hitung berapa tahun kalian tuh belajar bahasa Inggris? Ada 10 tahun? Lebih ya, 10 tahun ya, 12 tahun. Kalau dari TK, TK-nya berapa tahun? 3 tahun. Enggak 2 tahun ya, pas setahun kayak gitu. Jadi sebenarnya udah lama sekali bahasa Inggris ini kita pelajari. Tapi kok kenapa sih mendep aja gitu loh? Kok nggak lancar-lancar? Itu tadi karena kamu belum aplikasikan. Ya, jadi public speaking itu adalah keterampilan hidup yang sebenarnya itu harus dimiliki oleh para siswa. Nah, jadi di sini memang undang kalian. Jadi kalau kamu ingin public speaking, mempelajari public speaking lebih dalam kayak gitu, and then kamu itu suka bahasa Inggris dan kamu tuh bingung, aku tuh udah bisa, misalnya aku tuh punya bekal, kemana sih harus melangkah? Dan juga yang ketiga yang suka lomba. Ya, yang suka lomba, aku nih misalnya kalau ada lomba mau ikut, tapi kok aku nggak tahu informasi kayak gitu, ingin mengembangkan diri. Jadi di sini memang mengundang kalian untuk join, yuk kita ke English Club kayak gitu. So di sini kalian akan mendapatkan bukan hanya misalnya itu tentang pengetahuan tentang apa sih bidang-bidang lomba yang bisa diikuti dalam English Club, tapi kemampuan bekal kalian ketika kalian masuk ke universitas favorit kalian, atau ketika kalian memutuskan tidak masuk universitas tapi mau ke kerja. Ya, karena di mana-mana nak ya, ada wawancara, tahu ya? Nah, gitu. Ketika wawancara kita pakai juga public speaking. Jadi public speaking ini sebenarnya selain berbicara di depan umum, ini juga adalah seni berbicara di mana kamu bisa mempengaruhi orang banyak untuk mendengarkan kamu. Gitu. Gimana sih sebenarnya kamu ngomong orang dengar? Biasanya kamu ngomong orang nggak dengar kan? Jadi berisik aja gitu. Gimana sih caranya? Nah, itu ada seni, nak. Ada seni yang harus dipelajari. Oke, lanjut Tita. Lanjut. Udah harapan dan teman-teman pasti tertarik banget mem, karena English Club salah satu organisasi yang menarik untuk kita ikutin, apalagi bahasa Inggrisnya mem ya. Terus cara gabungnya gimana sih? Cara gabungnya mudah, kita punya Instagram ec.mansa ya, bisa dicek. Oke, ec.mansa, di sana di biodatanya kita ada link pendaftaran untuk English Club. Oke. Di sini nak, kalau mau berkenalan dengan public speaking dalam terutama bahasa Inggris silakan. Nah, kita nanti kita lihat dulu nih berapa banyak sih yang daftar. Nanti kita akan buat jadwal. Paling enggak kita lihat situasi ya, kalau bisa seminggu sekali gitu. Pokoknya dalam sebulan kita ada pertemuan langsung ya nak ya. Di sini ketika bertemu sama Mem ya, nanti Mem akan bagi dua nih. Ada anak-anak ini yang sudah siap lomba, ada anak-anak yang mau berkendala dulu, that's okay. Jadi masing-masing kelompok ini nanti punya tujuan yang berbeda, tapi all of you semuanya akan dapat manfaat yang pasti. Jadi jangan khawatir misalnya, Mem gimana bahasa Inggrisku pas-pasan. Kamu punya niat enggak? Kamu punya tekad enggak? Kamu mau enggak berusaha kayak gitu? Kalau kamu ada itu yuk masuk kayak gitu loh. Kalau misalnya kamu mendem, nah ini yang Mem nggak suka kayak gitu loh. Kita sebagai sudah levelnya high school ya, kalau Inggrisnya ya, kita itu sudah harus sebenarnya punya tujuan hidup ya Dita ya. Kayak Dita nih mau apa? Mau kemana? Tuh, tamat dari sini udah punya tujuan belum? Bidang jurnalistik Mem. Oh, bidang jurnalistik. Nah, yang mau bidang jurnalistik paling enggak udah menyentuh public speaking seperti apa. Nah, gitu loh. Jadi enggak pilihan kalian itu menentukan masa depan kalian. Cie. Dalam banget, mantap. Ya, karena kalau udah 15 tahun ke atas itu bukan waktunya untuk main-main lagi. Ya. Jadi jangan sampai udah tamat SMA kamu nggak tahu aku mau jadi apa. Nah, inilah yang jadi istilahnya itu apa ya nak ya, sebuah kesalahan kayak gitu loh. Jadi jangan sampai mumpung kamu masih kelas 10, nah ataupun kelas 11 kayak gitu, yuk kayak gitu loh. Tentukanlah pilihanmu ya berdasarkan bakat kamu, berdasarkan minat kamu. Oke, lanjut. Oke, udah banyak banget informasi menarik yang kita dapetin dari Mem. Ini bahkan Mem yang di question box di SG udah terjawab semua Mem.
Iya. Sudah ya. Kita Oke. beralih ke tanya jawab di Zoom. Oke. Di Zoom. Jadi kalau mau kurang puas nih, mau tanya langsung ya silakan kayak gitu, siapa tahu Mem bisa bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Oke, ada pertanyaan? Mem, ada pertanyaan dalam bahasa Inggris nih. Oke. Go ahead. Okay, ma'am, I like very English very much, and I have my own reasons. Like we should know that English is the international language. So when we go to abroad, we can use that and also I want to school at Oxford University. So, ma'am, now I want to ask you, why do you like English? Why do you like Okay, English? itu saja, ma'am. So, like this, nak. Kemampuan berbahasa, ya, itu adalah kemampuan penting. Jadi, bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan lain-lain, ya. Oke, jadi kemampuan berbahasa itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Ketika kamu melanjutkan ke university, ketika kamu masuk kerja, ya, disitulah dituntut kemampuan berbahasa. Kenapa? Karena kemampuan berbahasa ini akan dituangkan selain dalam speaking, akan dalam writing, ya, writing juga. Terus nanti grammar dan lain-lain akan mengikuti. So, pertanyaannya, kenapa bahasa Inggris? Karena udah dari dulu sih, bisa dibilang dari orang tua menerjunkan langsung, loh ikut deh kursus bahasa Inggris. Sebenarnya dari kecil, udah kelas 2 SD gitu, yang belum tahu apa-apa langsung masuk kursus bahasa Inggris. Jadi aduh, jadi ikut aja. Jadi kenapa ujungnya senang bahasa Inggris? Karena ini adalah kemampuan yang sangat penting, nak. Karena kamu tahu di seluruh dunia ini bahasa Inggrisnya udah wajib. Jadi kalau kita baru mau mulai sebenarnya terlambat, tapi lebih baik ya terlambat daripada tidak. Iya, karena bahasa Inggris sudah banyak digunakan. Ya, kalau kamu ingin punya a better future for yourself, kuasailah kemampuan berbahasa. Ya, bahkan mesti tahu nih, pernah nih waktu mem kursus nih, ada yang kuliah di kedokteran nih, nggak bisa bahasa Inggris, ujungnya minta mahasiswa bahasa Inggris, tolong dong translatein kayak gitu loh. Bahkan seorang dokter aja ya, nak, ya, dia harus punya kemampuan berbahasa Inggris gitu. Jadi kamu nggak bisa nutup mata, kemampuan bahasa Inggrisnya udah penting kayak gitu loh, di mana-mana, dan kamu akan merasakan manfaatnya. Bahkan ketika kamu buka YouTube, main game, itu perintahnya dalam bahasa Inggris kan? Betul kan? Jadi ya udah bener, bahasa English is everywhere. So why don't you love English? Oke. Ada lagi? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Mem, izin bertanya. Di Waalaikumsalam. English Club kita belajar versi Amerika atau British? Wah, ini langsung ini mau versi American. Oke, look. Nah, kamu punya pilihan. Kamu mau ke British, mau ke American. Jadi itu hanya masalah aksen sebenarnya dan masalah diksi. Semuanya, istilahnya orang Amerika pun mengerti orang orang yang berbicara dengan British accent pun mengerti gitu. Orang yang memakai British accent ketika ngomong sama orang yang beraksen American pun mengerti, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jadi menerima semuanya, tinggal akhirnya kalau kamu memutuskan mau memperdalam British, go on. Kamu memutuskan to American, go on. Ya, karena kedua-duanya sangat bermanfaat. Ya, jangan nanti kamu mau sok-sok British tapi salah, itu yang salah. Ya, mau sok-sok keren, karena kita tahu ya orang dengan British accent itu lebih viral ya. Tahu kan, lebih viral. Jadi aku mau sok-sok British, ada dia juga taunya salah, itu yang salah. Ya, oke, thank you. Satu pertanyaan. Okay, lagi. ma'am. Final question. Assalamualaikum, ma'am. Ma'am, Waalaikumsalam. I have a question. Apakah saat di English Club harus menggunakan bahasa Inggris, dan juga kenapa logat setiap negara itu berbeda? Kenapa kita oke, thank you. Satu pertanyaan dulu. Haruskah memakai bahasa Inggris? Oke, pada akhirnya harus.
pada akhirnya. Ya, jadi untuk awal-awal yang misalnya saya belum masih mandek-mandek nih, oke kita coba dulu berapa persen, 30%, lanjut 40%, 50%, 60% sampai ke 100%. Pada akhirnya harus nak, because that's the goal, itu tujuan utama kamu masuk ke English Club. Lalu ada pertanyaan juga, apa tadi nak, logat setiap negara berbeda? Negara berbeda. Oke, coba kamu lihat juga di Indonesia ini, ada berapa ribu suku di sini? Waduh, sangat banyak itu mem. Ribu. Pernah ngobrol sama orang dari berbagai suku? Saya jawab, ada ini mem, dari ini Rupit mungkin kan? Jadi dari Sekayu ada, dari Oki, dari Ogan, dari Jawa. Coba dengerin, beda-beda nggak aksennya, logatnya? Tentu Beda kan? Nah berarti ya, kenapa beda-beda logat? Ya karena mereka terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam negara. Ya kita nggak bisa menghindari hal itu. Yang perlu adalah kita memahami, itulah tadi pentingnya bahasa Inggris tadi, ya. Bahasa Inggris tadi yang bisa menyatukan atau yang bisa membuat kita paham mereka ini ngomong apa. Oke, gitu aja. Nah, ada pertanyaan lain atau cukup? Cukup. Thank Udah. you. Wah. So, ditunggu nih. Case yang tertarik, silakan. Siapa tahu sebenarnya kalaupun mau coba-coba, memnya sih harap sih nggak coba-coba ya, karena kan Pengen buat benar-benar belajar gitu mereka. iya kok buat diri coba-coba langsung aja, bukan buat anak coba-coba. Oke, yang tertarik langsung aja, yuk kita belajar sih public speaking itu apa, lalu kita kembangkan bahasa Inggris kita, dan juga kalau mau ikut lomba ya ayo kayak gitu. Siapa tahu nantinya ya, karena mem kasih tahu dulu ya, tidak dalam 1 bulan, tidak dalam 1 tahun, tapi kamu sebenarnya butuh bertahun-tahun untuk mengembangkan ini ya. Tapi itu akan lebih cepat atau lambat tergantung kamu, usaha kamu untuk berkembang. So, pilihanmu menentukan masa depanmu. Wah, pilihanmu menentukan masa depanmu. Oke, that's all from me ya. Mem, terima kasih banyak, percakapan hari ini benar-benar menarik Bukan banget. percakapan, Perbincangan. Oh, perbincangan santai. Informasinya bermanfaat sekali untuk kami Oke, semua. ya. Makasih banyak Mem, udah meluangkan waktu. Terus jadi tadi juga kami mohon maaf kepada penonton, baik juga teman-teman yang ada di Zoom. Tadi ada kesalahan teknik sebentar. Ya, yang terbaik itu terjal batu-batu kerikil Ada sedikit tantangannya kayak gitu. gitu. Udah biasa nggak apa-apa. Oke, sip. Abis ini akan ada organisasi lain lagi, tapi tenang, nggak sama saya lagi. Mungkin bosan lihat muka saya di sini ya. Oke. Kali ini akan ada organisasi dari Import Art Community kalau nggak salah. Bajunya merah-merah teman-teman. Bajunya merah. Oke, thank you. Saya Dita Noviana dan Mem. Ermala Sari, tapi panggilan Mala. Kayaknya perkenalan yang nama uniknya belakang. Oke. Memala. Cukup sebutkan aja Memala, tahu satu nama, satu orang. Memala. Oke. Oke. Saya Dita Noviana, pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.